Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudaraku semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sering mengisahkan para nabi terdahulu yang diutusnya untuk membimbing umat-umat yang tersesat ke jalan yang benar. Salah satu kisah yang terdapat dalam Al-Quran adalah cerita tentang Nabi Hud alaihi salam yang diutus untuk mengingatkan kaum Ad, sebuah kabilah yang hidup di daerah Iram dekat Gunung Ram antara Yaman dan Oman. Kaum Ad ini adalah generasi pertama penduduk Iram. Mereka menjadi generasi pertama yang terjerumus dalam penyembahan berhala setelah peristiwa banjir besar zaman Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Hud alaihi salam untuk menyeru mereka kembali kepada tauhid, mengingatkan akan konsekuensi buruk penyembahan berhala dan menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka. Meskipun dakwah Nabi Hud alaihi salam penuh dengan kebijaksanaan dan ketegasan, kaum Ad tetap memilih untuk menolaknya. Mereka tidak bersedia meninggalkan penyembahan berhala mereka dan tetap teguh dalam keangkuhan mereka. Akibatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum mereka dengan bencana yang dahsyat sebagai peringatan bagi seluruh umat manusia. Kisah Nabi Hud alaihi salam dan kaum Ad adalah pengingat yang kuat tentang pentingnya tauhid, penyesalan atas penyembahan berhala, dan akibat-akibat buruk yang dapat terjadi jika manusia meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hud adalah salah satu nabi yang dihormati dalam agama Islam, yang namanya bahkan diabadikan dalam surat ke-11 di dalam Al-Quran, yaitu surat Hud. Seperti tertulis dalam Al-Quran surat Hud ayat 50-51 yang menyebutkan tentang Nabi Hud alaihi salam dan kaum Ad. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada." Quran surat Hud ayat 50. Kemudian dalam Quran surah Hud ayat 51, "Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidaklah kamu mengerti?" Selain menjadi pembawa pesan tentang tauhid dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Hud alaihi salam juga memiliki hubungan khusus dengan daerah Hadramaut. Hadramaut adalah daerah yang subur dan indah yang diyakini sebagai tempat kelahiran Nabi Hud alaihi salam. Di sana juga terdapat tempat suci bagi umat Islam yang disebut Qadr Hud atau makam Hud. Di sekitar Qadr Hud terdapat sebuah masjid yang menjadi tempat beribadah dan kunjungan peziarah, terutama pada tanggal 11 Sya'ban. Al-Quran tidak memberikan informasi terperinci tentang silsilah Nabi Hud alaihi salam. Beberapa pendapat dari para ulama mengenai silsilahnya mencakup berbagai versi. Yang pertama yaitu Hud bin Selah atau Syalik bin Arpahsad bin Sem atau Sam bin Nuh. Yang kedua yaitu Hud bin Eber bin Selah bin Syalik bin Arpahsad bin Sem atau Sam bin Nuh. Kemudian yang ketiga Hud bin Abdullah bin Rabah bin Al-Jarud bin Ad bin Us atau
Aus bin Aram atau Iram bin Sem atau Sam bin Nuh. Meskipun beragam versi tersebut ada, yang paling masyhur adalah Hud diutus sebelum masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi ada juga pendapat yang menyatakan setelahnya. Nabi Hud alaihissalam telah menunjukkan karakter yang sangat terpuji sejak usia muda. Dia dikenal sebagai pribadi yang jujur dan tidak pernah berbohong. Beliau juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi dalam menjaga kepercayaan dan amanat yang diberikan kepadanya. Perilakunya selalu santun, sopan, dan memancarkan budi pekerti yang mulia. Hud alaihissalam adalah individu yang rajin bekerja keras, menjalani kehidupan dengan dedikasi yang tinggi, memiliki kebijaksanaan dalam tindakan dan perkataannya, mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan, serta beliau adalah orang yang ramah dan mudah bergaul dengan teman-temannya. Kaum Ad, sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran, adalah kelompok yang menggantikan peradaban kaum Nuh alaihissalam di bumi. Kaum Ad menjadi penguasa di wilayah tersebut setelah zaman Nuh alaihissalam. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhambar subur nan hijau, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Selain itu, perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat, sehingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja sehari-hari. Namun kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membangun struktur-struktur tinggi, istana-istana mewah, dan benteng-benteng kuat yang menjadi tanda kejayaan mereka. Kaum Ad dikenal memiliki penguasa yang otoriter dan sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan mereka. Mereka memiliki reputasi kejam dan suka menyiksa, terutama terhadap orang yang tidak sejalan dengan jalan mereka. Setelah zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka menjadi kaum pertama yang memulai penyembahan berhala. Berhala-berhala yang mereka sembah, mereka namai dengan nama Samad, Samun, dan Huran. Nabi Nuh alaihissalam dalam tugas dakwahnya kepada kaum Ad berusaha dengan penuh kesabaran dan kebaikan. Beliau diutus untuk mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengesakannya dalam ibadah dan memohon ampunannya. Nabi Hud alaihissalam membawa kabar gembira tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh kebaikan di dunia dan akhirat bagi mereka yang taat. Namun di sisi lain, Nabi Hud alaihissalam juga memberikan peringatan tentang ancaman azab yang akan menimpa orang-orang yang menolak dan melawan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia menyampaikan pesannya dengan penuh kebijaksanaan, kaum Ad tetap tidak percaya, tetapi malah justru merespon dengan menuduhnya sebagai seorang pembohong dan menganggapnya telah kehilangan akal sehat. Hal tersebut tertulis dalam Quran Surat Hud ayat 53 yang berarti, mereka, yaitu kaum Ad, berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu." Kemudian dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 66 juga menyebutkan yang artinya, pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
Kemudian terdapat dalam firman Allah Quran Surat Hud ayat 54 yang artinya, kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Ketika kaum Ad terus menunjukkan perilaku tamak, sombong, dan penentangan terhadap Nabi Hud alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan melalui musibah kekeringan yang berkepanjangan selama 3 tahun. Kekeringan ini menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan di kalangan mereka, karena mereka merasa takut akan kegagalan panen yang dapat menyebabkan kelaparan. Situasi sulit ini kemudian menjadi kesempatan bagi Nabi Hud alaihissalam untuk meyakinkan kaum Ad agar meninggalkan penyembahan berhala-berhala mereka dan beralih untuk bertaubat serta menyembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah momen penting di mana Nabi Hud alaihissalam berusaha membuka mata mereka terhadap kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati. Namun perkataan Nabi Hud alaihissalam benar-benar tidak dihiraukan sama sekali oleh kaum Ad. Meskipun Nabi Hud alaihissalam memberi peringatan yang tegas, kaum Ad tetap menolak untuk mempercayainya dan bahkan meminta bukti konkret atas peringatan tersebut. Sesuai yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 70 yang artinya, mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Karena kaum Ad terus mempertahankan sikap keras kepala menentang Nabi Hud alaihissalam dan terus berbuat syirik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menunjukkan kuasanya dengan mengirimkan gumpalan awan hitam pekat yang sangat tebal. Awalnya kaum Ad merasa senang dan berharap bahwa awan tersebut adalah pertanda turunnya hujan yang akan menyelamatkan ladang dan pertanian mereka dari kekeringan. Namun di tengah kebahagiaan mereka, Nabi Hud alaihissalam memberikan peringatan penting bahwa awan hitam ini bukanlah pertanda baik untuk mereka, melainkan tanda akan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka terus berbuat syirik dan mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat 24. Ketika mereka melihat awan terbentang di langit datang menuju lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menjatuhkan azab kepada kaum Ad dengan mengirimkan angin topan yang dingin dan sangat dahsyat. Angin topan ini datang begitu ganas dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, termasuk rumah-rumah, bangunan-bangunan, berhala-berhala, ladang-ladang, hewan ternak, serta harta benda mereka yang berharga. Saking dahsyatnya, kecepatan dan kekuatan angin topan ini begitu besar sehingga mampu meruntuhkan segala yang ada di depannya. Diriwayatkan bahwa angin topan ini berlangsung selama 8 hari dan 7 malam. Kaum Ad beserta semua berhala yang mereka sembah lenyap seperti debu. Kisah tragis ini tentang angin topan yang menghancurkan kaum Ad diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Haqqah ayat 6-8. Sedangkan kaum Ad
mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-8. Ketika bencana angin topan dahsyat melanda kaum Ad, Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari malapetaka tersebut. Mereka berdiam di rumah tanpa merasakan sedikit pun ancaman dari angin topan yang menghancurkan kaum Ad. Setelah malapetaka itu mereda, Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya memutuskan untuk berpindah ke daerah Hadramaut, di mana mereka menetap dan melanjutkan dakwah serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana Nabi Hud alaihissalam menjalani sisa hidupnya hingga akhir beliau menghembuskan nafas terakhir. Kisah tauladan Nabi Hud alaihissalam mengajarkan banyak pelajaran berharga. Beliau adalah seorang nabi yang diutus untuk menegur dan membimbing kaum Ad yang sombong, tamak, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengingatkan kita tentang bahaya kesombongan, ketidakpatuhan terhadap perintah Allah, dan penyekutuan dalam ibadah. Nabi Hud alaihissalam juga menunjukkan kesabaran, kebijaksanaan, dan keteguhan dalam dakwahnya. Bahkan ketika kaum Ad menolaknya dengan keras, beliau tetap berpegang teguh pada kebenaran dan terus berupaya menyadarkan mereka. Selain itu, kisah ini mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberikan peringatan dan hukuman kepada yang durhaka. Bencana angin topan yang menghancurkan kaum Ad adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Hud alaihissalam adalah pelajaran tentang pentingnya tawakal dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aspek kehidupan. Kesetiaan kepadanya adalah kunci keselamatan dan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang atau lebihnya dalam kisah Nabi Hud alaihissalam kali ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan hanya dari saya pribadi. Sampai jumpa dalam kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.